Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast KPP Madyaska bersama saya Farah dan bersama saya Rifki. ya. Pada episode kali ini kita akan membahas peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya Kak Rifki ya. Betul. Ya. Iya. Ada peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 41 atau 41 tahun 2023 nih Kak Rifki. Mengenai apa ya Kak Rifki ya? Iya. Ini terkait dengan PPN ya Kak Farah ya? Iya. Yaitu PPN AYDA. AYDA. Iya. Ya, AYDA itu Betul. nama orang atau gimana nih Kak Rifki? Iya. Seperti nama perempuan ya? Betul, seperti nama orang. Ya, jadi terkait PPN AYDA adalah pajak pertambahan nilai terkait penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan gitu Kak Farah. Agunan berarti itu barang ya, berupa barang. Betul, ya. Ya, berarti ada agunan, berarti ada peminjaman atau pinjaman, ada aktivitas peminjaman gitu ya Kak Rifki ya. Betul sekali. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang peraturan ini pasti ada latar belakang kenapa diterbitkannya peraturan itu sendiri nih Kak Rifki. Ya, betul Kak Farah. Jadi ada dua ya. Ada dua latar belakang ya. mengenai terbitnya PMK 41 tahun 2023 ini. Yang pertama karena ada sengketa Kak Farah. Kemudian ya, yang kedua karena terkait terbitnya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022. Jadi terbitnya PMK ini untuk memberikan kepastian hukum nih Kak Farah yang ada di peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022. Di situ udah disinggung ya Kak Farah ya. Di situ disinggung terkait agunan yang diambil oleh kreditur Kak Farah. Sebentar nih Kak Rifki, tadi latar belakang yang pertama itu kan adanya sengketa. Betul. Nah, sengketa seperti apa nih Kak Rifki? Iya, jadi sengketa itu terkait dengan PPN ya Kak Farah ya. Jadi PPN ya? Iya, jadi sengketanya sampai ke pengadilan pajak dan Mahkamah Agung Kak Farah. Jadi dengan terbitnya PMK ini untuk meminimalisir Kak Farah. Agar tidak terjadi sengketa-sengketa berikutnya. Ya, sebegitunya ya pemerintah memikirkan. Betul. Gitu ya. Jadi memberikan kemudahan juga Kak Farah kepada para pelaku ya, para pelaku usaha yang berkaitan atau bersinggungan dengan agunan ini Kak Farah. Gitu ya. Oke, itu tadi udah latar belakangnya. Betul. Kira-kira apa yang mendasari nih Kak Rifki? Betul. Dasar hukumnya ada 3 ya Kak Farah yang menjadi dasar terbitnya PMK ini, yaitu terkait pasal 13A1A UU PPN, yaitu terkait saat lain pembuatan faktur pajak. Kemudian pasal 16G I UU PPN yaitu terkait besaran tertentu. Kemudian di pasal 10 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 44 tadi ya Kak Farah yang sudah kita singgung pada latar belakang, yaitu terkait dengan pengaturan tata cara pemungutan PPN tersebut Kak Farah. Oh gitu ya Kak Rifki ya, itu tadi dasar hukumnya ya. Betul. Atas terbitnya PMK ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini kan kalau agunan itu pasti akan menjadi berupa BKP atau tidak nih Kak Rifki? Ya, jadi agunan berupa menjadi BKP ketika agunan tersebut atau gini. Jadi nanti di slide di berikutnya ada 3 pihak nih Kak Farah yang berperan. Jadi kalau secara ringkasnya yaitu PMK ini itu ada di pasal 2 ayat 1 ya Kak Farah. Jadi definisinya adalah penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak. Jadi di sini yang kita soroti adalah penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Oke, jadi sebenarnya dalam transaksi tersebut kan ada 2 kali penyerahan agunan ya. Betul. Nah, tapi di mana saat yang menjadi penyerahan BKP. hak atas BKP itu ada di ketika dari kreditur kepada pembeli agunan Kak Farah. Ya, jadi bisa dibilang itu penyerahan dari debitur ke kreditur itu tidak ya? Tidak termasuk penyerahan BKP tidak termasuk, ya? Kak Farah, ya. Oke, kita dari tadi membahas mengenai agunan. Sebenarnya agunan itu seperti apa nih Kak Rifki? Jadi agunan itu secara definisi ya merupakan agunan yang diserahkan oleh kreditur kepada pembeli. Merupakan agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit. Baik pembiayaan syariah
atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian pengambil alihan agunan itu berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan ya Kak Farah. Ada beberapa item nih, ada beberapa sub item, yaitu menjadi hak tanggungan, kemudian hipotek, fidusia, gadai, dan pembebanan sejenis lainnya Kak Farah. Oke, sebentar nih Kak Rifki ya. Tadi itu kan agunan itu selama ini kan AIDA itu kita kenal di istilah perbankan. Betul, perbankan. Ya. Jadi yang diatur di PMK 41 itu tidak hanya di perbankan saja, gitu. Berarti ya, ada pembiayaan gitu ya. Ya. Jadi garis yang bersinggungan adalah terkait pembiayaan ya, pembiayaan berdasarkan firip syariah, kemudian atas pinjaman atas dasar hukum gadai nih Kak Farah. Yang bersinggungan dengan hal tersebut berarti terkait dengan PMK 41 2023 ini Kak Farah. Jadi bisa dibilang itu tidak mengatur khusus ya, tapi secara global gitu. Betul, ya. Betul. Oke. Baik. Tadi di depan itu sempat disinggung nih sama Kak Rifki mengenai pihak-pihak mana aja yang terlibat nih di PMK 41 ini dijelaskan ya, diatur. Betul. Nah, pihak-pihak siapa saja sih sebenarnya ini yang akan terlibat nih Kak Rifki? Ya, jadi ada 3 pihak nih yang terlibat nih Kak Farah ya. Tadi sudah sempat disinggung sedikit. Iya, di depan tadi ya. Ya, di pembukaan tadi ya. Jadi pihak kreditur, pihak debitur, dan pihak dari pembeli agunan. Ya, siapa itu pihak kreditur? Yaitu secara mudahnya adalah lembaga keuangan nih yang memberikan kredit ya, memberikan kredit yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Kemudian siapa itu pihak debitur? Ya, secara mudahnya adalah nasabah ya. Nasabah yang memperoleh fasilitas tadi, fasilitas kredit, fasilitas pembiayaan, gitu ya Kak Farah. Kemudian pihak terakhir ini yang bersinggungan dengan PMK ini Kak Farah, yaitu orang pribadi atau badan selain kreditur yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang. Jadi pembeli agunan itu adalah pihak selain kreditur ya Kak Farah ya. Pihak selain kreditur yang membeli agunan yang one prestasi tersebut Kak Farah. Berarti boleh berupa orang pribadi maupun badan, yang bisa. Penting dia selain kreditur. Berarti kalau misal nanti pembelinya itu kreditur, berarti mekanismenya sudah berbeda ya? Beda, bukan terkait PMK 41 ini Kak Farah. Oke. Ya, tadi kita bicara tentang mekanisme ya. Betul. Iya. Jadi seperti apa nih Kak Rifki nih mekanisme pemotongan atau pemungutan PPN-nya nih? Iya, jadi ada 2 ya Kak Farah, ada 2 garis besar ya Farah. Yang garis besar yang pertama, ketika saat barang diagunkan oleh debitur nih Kak Farah. Berarti tadi ada 3 pihak nih Kak Farah. Pihak debitur, kreditur, dan pembeli. Ketika dari pihak debitur ke pihak kreditur, berarti itu bukan penyerahan BKP Kak Farah. Yang tadi ya. Di awal kita sudah bahas itu tadi ya. Ya, itu bukan BKP. Kemudian di sini terjadi kondisi nih Kak Farah. Kondisi bahwa dari pihak debitur atau pihak nasabah itu mengalami gagal bayar nih Kak Farah. Istilahnya kalau one prestasi ya. Atau mungkin ya pilot atau ya nggak bisa bayar inilah mungkin kredit atau utang dari ke bank gitu Kak Farah. Jadi ketika debitur nih, debitur agunan katakanlah mobil atau mungkin tanah dan bangunan itu kan diagunkan ke pihak kreditur nih Kak Farah, ke PKP. Itu tidak perlu diterbitkan faktur pajak nih Kak Farah. Karena bukan penyerahan BKP ya. Ya, yang bersinggungan dengan PPN itu ketika pihak dari kreditur atau PKP itu melakukan penjualan nih Kak Farah. Atas agunan tadi. Betul, atas agunan yang nasabah mengalami gagal bayar nih Kak Farah. Nah, kan agunan tersebut kan diserahkan ke pembeli nih Kak Farah. Betul. Ya, diserahkan ke pembeli ya, atau pihak dari yang pembeli agunan. Nah, maka dari pihak kreditur atau mungkin dari banknya ya Kak Farah ya, harus melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dari PPN yang terutang Kak Farah. Ya, itu sudah muncul kewajiban PPN-nya ya. Ketika barang atau agunan
berupa BKP tersebut betul. diserahkan oleh kreditur Kepada kepada pembeli agunan. ya. Gitu. Jadi ketika dari debitur kreditur enggak nih, tidak perlu diterbitkan faktur pajak. Nah, diterbitkan faktur pajaknya ketika beralih agunan tersebut dari pihak kreditur ke pihak dari pembeli agunan, Kak Farah. Ya, oke. Nah, itu kan ketika muncul kewajiban dari kreditur ini, berarti kreditur wajib memungut dan menyetorkan serta melaporkan PPN-nya. Betul, ya. Nah, untuk tarifnya itu bagaimana nih Kak Rifki? Ya, jadi pihak kreditur nih Kak Farah ya, pihak kreditur atau pihak perbankan katakanlah gitu Kak Farah ya, untuk lebih mudahnya, yaitu harus memungut nih Kak Farah, memungut PPN sebesar dengan besaran tertentu 1,1% nih Kak Farah untuk tarifnya. Ya, sebenarnya untuk tarifnya tetap ya. Ya, 10. Ya. Tarifnya tetap 11%. 11%. Ya, formulanya ya 10% dikali kan 11%. Ya, berarti 1,1 gitu ya. 1,1. Untuk DPP-nya itu berarti menggunakan harga jual agunan tersebut. Betul. Ya, gitu. Jadi kalau secara net, kalau netnya ya, penghitungannya ya 1,1% kali harga jual agunan tersebut Kak Farah. Oke, iya begitu kawan pajak. Jadi jangan lupa untuk tarifnya secara sederhana saja itu sebesar 1,1% dikalikan harga jual agunan gitu ya Kak Rifki. Jadi ya. Secara mudahnya untuk menghafal ya Kak Farah ya. Kalau yang PPN AYDA tarifnya berapa sih? 1,1% gitu ya. Jadi untuk mempermudah menghafal untuk menghafal dari tarif PPN PMK 41 ini Kak Farah. Iya. Oke. Jadi kan kewajibannya tadi memungut PPN. Ya. Berarti si kreditur itu harus menerbitkan faktur pajak. Betul. Nah, apakah itu harus faktur pajak normal nih Kak Rifki yang harus dibuat oleh si kreditur tersebut? Iya. Jadi kemudahan kemudahan dalam PMK ini dari pihak kreditur itu bisa atau dapat menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Kak Farah ya, sesuai Per 3 ya, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022. Namun ada kemudahan nih Kak Farah. Ya. Seperti apa itu kemudahannya? Ya, kemudahannya ketika penerbitan faktur pajak itu bisa menggunakan dokumen tertentu nih Farah. Oh, jadi tidak harus faktur pajak yang standar gitu ya? Ya, sesuai Per 3 ya. Sesuai Per 3 tapi bisa menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Kak Farah. Dokumen tertentu itu biasanya nih berupa apa nih Kak Rifki? Ya, dokumen tertentu salah satunya bisa invoice ya Kak Farah ya. Invoice, mungkin lebih mudah itu invoice atau kwitansi nih Kak Farah. Tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Tapi ada rambu-rambunya nih Kak Farah. Ada rambu-rambunya dari penerbitan dokumen tertentu. Jadi paling minimal nih Kak Farah ya. Minimal atau paling sedikit memuat keterangan ada nomor nih Kak Farah. Nomor dokumen. Betul. Kemudian nama dan NPWP dari pihak bank atau pihak kreditur nih Kak Farah. Kemudian yang ketiga adalah nama dan NPWP dari pihak debiturnya Kak Farah. Kalau debitur tidak memiliki NPWP? Kalau dari pihak debitur ya, silahkan menggunakan NIK. Oh, berarti tidak harus NPWP ya, bisa menggunakan NIK ya? Iya. Betul. Kemudian yang ketiga ya Kak Farah ya, tadi sudah disinggung mengenai nomor invoice ya atau dokumen, kemudian NPWP dari pihak kreditur, NPWP dari pihak debitur, kemudian nama dan NPWP dari pihak pembeli agunan Kak Farah. Jadi nama, NPWP atau NIK seluruh pihak yang terlibat itu harus ada ya? Ya, 3 pihak tadi ya yang sudah disinggung di awal ya. Kemudian jangan lupa ya mencantumkan uraian dari BKP-nya Kak Farah. Uraian BKP itu biasanya berupa apa? Ya, misalkan tanah dan bangunan nih Kak Farah. Berarti harus ada alamat, kemudian nomor sertifikat gitu ya, minimal seperti itu ya Kak Farah ya. Kemudian ada dalam dokumen tertentu harus ada dimasukkan DPP atau harga jualnya itu. Dasar pengenaan pajaknya Kak Farah. Kemudian ada jumlah PPN yang
dipungut Kak Oke, Farah. jadi itu syarat minimal yang harus ada dalam sebuah dokumen yang dipersamakan dengan yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak ya. Iya, tapi antara dokumen tertentu dengan faktur pajak ini hampir mirip ya yang harus diisi ya Kak Farah ya. Sebenarnya hampir mirip, cuma kalau faktur pajak itu kan harus melalui aplikasi ya, faktur ya. Kalau dokumen tertentu itu tidak wajib dari. Betul. Tapi kami himbau nih ya Kak Farah ya, kami himbau nih kepada kawan pajak, kalau lebih mudah menggunakan faktur yang standar silahkan ya. Karena pengisiannya juga hampir mirip-mirip nih Kak Farah, rincian-rinciannya ya. Iya, benar. Iya, jadi karena aplikasi e-faktur yang saat ini kan sudah mudah lah penggunaannya Kak Farah ya. Jadi kami menghimbau juga kepada kawan pajak menggunakan faktur pajak standar ketika ada transaksi PMK 41 ini atau AIDA. AIDA. Sebenarnya itu dengan adanya faktur pajak itu memberikan kemudahan kepada pembeli agunan ya, karena pajak yang sudah dia bayar dia dipungut oleh kreditur itu bisa dikreditkan begitu ya. Nanti kita bahas nih. Di selanjutnya ya. Jadi memang kenapa kok dihimbau harus pakai faktur pajak standar ya. Ternyata ada kegunaan nih Kak Farah, kegunaan lanjutan bagi pihak dari pembeli agunan Kak Farah. Sebenarnya itu lebih ke pembelinya ya. Nah, itu tadi sudah ada pemungutan. Nah, untuk penyetoran atau pelaporannya nih bagaimana nih Kak Rifki? Baik ya. Terkait penyetoran dan pelaporan PPN AIDA ya Kak Farah ya. Itu sama dengan PPN yang berlaku saat ini ya. Jadi untuk kode akun pajaknya pasti pakai kode akun pajak 411211. Untuk KJS-nya atau kode setorannya 100. Kemudian SPT PPN-nya masih menggunakan SPT PPN 1111 ya. Jadi bisa disimpulkan ini untuk penyetoran dan pelaporannya masih seperti sama. Biasa ya, seperti yang sudah dilakukan rutin di SPT masa ya. Kata kuncinya itu tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada aturan khusus terkait penyetoran dan pelaporan PPN AIDA ini Kak Farah. Jadi yang diatur itu tadi sebenarnya saat pengenaan PPN-nya saja. Betul. Nah, itu tadi kita sudah menyinggung ya tentang pengkreditan pajak masukannya. Perlakuannya ini gimana nih baik bagi pihak debitur, pihak kreditur ya. Debitur sudah tidak ada ini ya. Baik bagi pihak kreditur maupun bagi pihak pembeli agunan nih Kak Rifki. Betul ya. Jadi terkait pengkreditan pajak masukan ya, yang tadi kenapa kita himbau nih kepada kawan pajak, ayo bikin pakai faktur pajak standar saja. Nah ini Kak Farah manfaatnya ya bagi pihak kreditur. Memang nih bagi pihak kreditur itu pajak masukan atas perolehan BKP ya itu tidak dapat dikreditkan ya kuncinya ya. Tapi pajak masukan bagi pihak pembeli agunan itu dapat dikreditkan. Jadi kami himbau berkali-kali ya, silakan untuk membuat faktur pajak PPN AIDA dengan menggunakan faktur pajak standar Kak Farah. Meskipun dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak juga dapat juga bisa difasilitasi ya. Cuman pembeli itu dengan lebih mudah menggunakan itu pre-populated ya kalau dengan faktur pajak standar dia tidak perlu input lagi gitu ya. Betul. Jadi pembelinya nanti diberikan kemudahan kalau terbit faktur pajak standar atas PPN AIDA nih Kak Farah. Baik. Nah, ini PMK ini kan PMK yang baru nih Kak Rifki. Masih anget ya Kak Farah ya. Masih anget ya. Berlakunya itu ini sudah berlaku atau akan berlaku nih Kak Rifki? Jadi PPN AIDA ini itu berlaku mulai 1 Mei 2023 nih Kak Farah. Jadi kami himbau kepada kawan pajak, jika kawan pajak bersinggungan dengan agunan bersinggungan dengan agunan, itu PMK 41 ini sudah mulai berlaku nih. Sudah berlaku. Jadi mungkin kita memberikan himbauan ya, siap-siap ya kawan pajak untuk segera
melakukan pemungutan nih Kak Farah. Betul, jika ada transaksi penyerahan itu ya. Jika ada transaksi agunan, dari pihak debiturnya one prestasi ya, one prestasi ya. Karena hari ini kami dapat informasi nih dari seksi pelayanan kami nih. Oh, sudah ada BPR yang mengajukan PKP nih Kak Farah. Berarti WP perbankan ya yang terdaftar di KPP Madya ini sudah mulai mengajukan untuk mengukuhkan sebagai PKP. Ya. Karena memang per 1 Mei 2023 itu sudah berlaku nih Kak Farah. Jadi kan sudah siap-siap nih Pak. Siap-siap ya segera melakukan pengukuhan PKP untuk Kak Farah. Mungkin sebenarnya mereka juga tidak ingin ya adanya kredit macet atau gagal bayar dari kreditur betul, ya. Tapi memang di lapangan dari pihak debitur kan belum pasti usahanya lancar terus nih Kak Farah ya. Iya, meskipun di awal itu sudah dipastikan nih gimana kelancaran likuiditas. Pembayaran pinjaman tadi ya. Betul, ya. Oke. Itu tadi kawan pajak sudah dijelaskan oleh Kak Rifki ya, bagaimana pemungutannya, penyetorannya, pelaporannya hingga berlakunya kapan. Nah, selanjutnya nih Kak Rifki, bisa nggak diberikan contoh nih Kak Rifki? Iya. Bagaimana sih transaksi atas AIDA ini Kak Rifki? Iya. Jadi untuk contoh yang pertama dulu nih Kak Farah Contoh yang pertama dulu adalah ketika suatu bank ya, kita sebut saja Bank A. Itu memberikan kredit kepada Tuan Oscar nih ya. Tuan Oscar itu alamatnya di Solo lah, tanah dan bangunan tersebut nih Kak Farah. Pas banget ya, kita berada di Solo ya. Iya betul, di Solo ya. Kemudian Tuan Oscar itu di kemudian hari nih Kak Farah itu dinyatakan one prestasi nih gagal bayar, mungkin usahanya gagal atau mungkin ada kendala di lapangan seperti apa ya Kak Farah ya. Tapi sebenarnya ya Kak Rifki sebelum kita lanjut itu kan tidak serta-merta langsung di agunannya tersebut diambil alih oleh bank, pasti ada mungkin ya langkah-langkah sebelumnya pendekatan dari pihak pembiayaan atau bank gitu. Mungkin teguran, terus nanti pendekatan mungkin persuasif sebisa mungkin agar debitur itu bisa lancar membayar kreditnya tiap bulan ya. Tapi ketika memang sudah mentok nih ya, mau nggak mau nanti lembaga pembiayaan maupun perbankan mengambil alih agunan yang sudah dijaminkan oleh debitur. Jadi ketika sudah mentok nih Kak Farah, mentok kemudian Tuan Oscar ini one prestasi. Ya, Tuan Oscar ini one prestasi ya. Nah, kemudian contohnya ini tanggal 1 Juli 2023 nih Kak Farah ya. Agunan berhasil dijual kepada Tuan Adi ya. Dan dijualnya itu sebesar 1 miliar rupiah Kak Farah. Jadi di sini ada 3 pihak yang berperan ya Kak Farah ya. Dari Tuan Oscar sebagai pihak debitur. Kemudian pihak krediturnya adalah Bank A ya. Kemudian yang terakhir dari pembeli agunan adalah Tuan Adi Kak Farah. Itu 1 Juli laku nih Kak Farah. Agunan tersebut ya. Tanah di Solo itu kejual 1 miliar ya. Kemudian diterima pada tanggal 1 Juli ya untuk pembayaran sebesar 1 miliar tersebut. Nah, ini berkenaan dengan PMK 41 ya Kak Farah ya. Untuk ada ya ini ya. Berlaku ini ya. Ya, berlaku ya. Jadi ketika terjual untuk pengenaan PPN-nya seperti apa ya Kak Farah ya? Oke, gimana nih Kak Rifki? Jadi Bank A itu sebagai PKP atau kita di sini kita sebut sebagai kreditur nih Kak Farah ya. Kreditur berarti harus memungut PPN AIDA itu Kak Farah. Iya, dengan besaran tertentu tadi ya. Betul. Besarannya yaitu 1,1% kali 1 miliar. Atau mungkin kalau kita dijabarkan nih Kak Farah ya. Kalau dijabarkan berarti 10% kali 11% kali 1 miliar. 1 miliar. Ya, jadi ketika menjual 1 miliar nilai agunan itu pihak bank atau pihak kreditur itu melakukan pemungutan PPN sebesar 11 juta rupiah. 11 juta itu yang harus dibayarkan atau harus
dipungut oleh kreditur atas penyerahan tadi ke pembelinya, ke Betul. Tuan Adi tadi ya. Iya. Nah, di sini timbul nih Kak Farah nih. Nah, dari pihak bank A ya sebagai pihak kreditur itu wajib membuat faktur pajak nih berupa tagihannya. Nah, tadi itu sudah disinggung sebelumnya ya. Ada syarat-syaratnya tadi. Ya, ada nomor dan tanggal dokumen, kemudian nama NPWP dari pihak bank, pihak kreditur debitur Tuan Oscar, kemudian pihak dari pembeli yaitu Tuan Adi. Silakan pada urean barang atau urean faktur itu silakan diisi lengkap ya. Lengkap. Ya, jalan ini contohnya di Jalan Arwana nomor 35 Kota Solo dengan luas 150 meter persegi. Jadi harus lengkap nih. Kalau misalkan ada RT atau RW silahkan ya. Silahkan diisikan pada urean nama barang atau BKP tersebut. Kemudian pada DPP ya dasar pengenaan pajaknya silahkan diisi 1 miliar ya sesuai dengan nilai yang dijual dari pihak bank kepada Tuan Adi. Jumlah PPN adalah 11 juta ya tadi 1,1% kali 1 miliar Kak Farah. Itu wajib ada di faktur pajak standar maupun dokumen tertentu ya, data tadi ya yang sudah disebutkan tadi yang diterbitkan oleh pihak bank atau pihak kreditur tersebut Kak Farah. Nah, lalu bank tersebut sudah memungut. Betul. Itu wajib menyetor. Betul. Ada jangka waktunya nih, enggak Kak Rifki tadi kan tanggal 1 Juli ya. 1 Juli ya. Tanggal 1 Juli sudah ada pembayaran ya. Betul. Sudah terjual ke Tuan Adi. Nah, pihak bank ini bagaimana nih penyetorannya maupun pelaporannya nih bagaimana? Baik ya. Jadi sesuai kan dari PPN AIDA kan tidak ada aturan khusus nih Kak Farah ya. Iya, berarti mengikuti mekanisme PPN umum ya. Ya, di Per 3 ya Kak Farah ya. Jadi untuk penyetorannya yaitu paling lambat akhir Agustus Kak Farah. Karena Agustus. Ya, kan 1 Juli ini Kak Farah ya tadi ya contohnya ya. Betul. 1 Juli laku agunan tersebut 1 miliar. Berarti paling lambat dibayarkan tanggal 31 Agustus. 31 Agustus kemudian, menggunakan kode billing ya pembayarannya ya. Tadi dengan kode penyetorannya menggunakan kode 411211 100 ya. Kemudian dari pihak banknya itu harus melakukan pelaporan SPT PPN. Pelaporannya juga paling lambat tanggal 31 Agustus 2023 Kak Farah. Ya, berarti ada 2 ya. Ada penyetoran dan pelaporan di akhir bulan berikutnya. Berarti ini tanggal 31 Agustus 2023. Kemudian yang jadi perhatian lagi ya, bahwa atas pajak masukan atas perolehan BKP itu tidak dapat dikreditkan ya oleh bank ya Kak Farah ya. Karena ini menggunakan besaran tertentu nih Kak Farah. Menggunakan tarif 1,1%. Jadi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kemudian ini keuntungan nih Kak Farah. Keuntungan bagi pihak pembeli atau Tuan Adi ya. Tuan Adi di contohnya ini beliau adalah PKP ya. Dari berarti atas faktur yang diterbitkan oleh bank itu dapat mengkreditkan pada SPT PPN dari Tuan Adi tersebut Kak Farah ya. Kenapa kita memberikan info nih Kak Farah? Silakan dari pihak banknya untuk menerbitkan faktur nih Kak Farah. Fakturnya dengan standar. Karena nanti bermanfaat bagi Tuan Adi nih untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut Kak Farah. Jika Tuan Adi ini bukan PKP jadi nggak masalah ya? Nggak masalah karena tidak bisa mengkreditkan tidak bisa mengkreditkan. Nah ini jika Tuan Adi PKP ya dari pihak banknya menggunakan faktur pajak standar seperti itu Kak Farah. Nah tadi contoh yang pertama nih. Betul. Nah ada contoh lagi nggak Kak Rifki mengenai transaksi atas yang bersinggungan dengan atau transaksi yang berkaitan dengan PMK ya. 41 ini? Betul. Tadi yang di contoh pertama itu one prestasi ya, kredit ya. Kemudian contoh yang kedua ini terkait pembiayaan finance nih Kak Farah. Berarti kalau finance itu bisa kendaraan ya? Iya, bisa mobil atau mungkin kendaraan bermotor gitu ya. Tanah dan bangunan ini contoh yang kedua ini nanti kendaraan. Kendaraan mobil. Jadi di sini bisa kita lihat contohnya adalah Nona Mira nih Kak Farah.
Nona ya. Mira. Betul, Nona Mira. Nona Mira. Nona Mira itu melakukan pembiayaan ke katakanlah B Finance. Berarti Ya. tadi contohnya bank, kalau ini Finance ya. ya. Di contoh kedua adalah finance, itu dia beli minibus. Beli ya. minibus untuk nomor polisinya B ya. Ini apa kemungkinan besar di Jakarta nih Kak Farah. Apa transaksinya ya. Ya, kemudian dan mobil tersebut itu dibebani hak jaminan fidusia. Ya. Di kemudian hari apa mungkin di atas perintah dia Nona Mira ada kendala keuangan atau mungkin apa kreditnya macet. Nah, itu sudah dinyatakan uang prestasi nih Kak Farah. Iya betul, dinyatakan uang prestasi oleh pihak finance. Kemudian kendaraan tersebut itu sudah disita nih Kak Farah. Disita, diambil alih oleh pihak finance. Kemudian pihak barang yang disita oleh pihak finance itu dijual nih Kak Farah pada tanggal 5 Juni 2023. Tentunya 5 Juni 2023 itu sudah mulai berlaku PMK ini Kak Farah ya. Iya, karena tadi kan berlakunya 1 Mei ya. Betul, karena transaksinya 5 Juni. 5 Juni. Oh, berarti ini sudah berkaitan dengan PMK AIDA nih Kak Farah ya. Jadi finance 5 Juni 2023 itu berhasil menjual mobil kepada Tuan Indro atau Bapak Indro nih Kak Farah. Harganya 200 juta. Jadi di sini ada 3 pihak juga yang berperan ya Kak Farah ya. Tadi. Ya, Nona Mira sebagai debitur, kemudian pihak B Finance sebagai kreditur, kemudian Bapak Indro yaitu selaku pembeli agunan. Ya, ketika agunan diambil alih oleh Nona Mira ke B Finance atau pihak kreditur itu tidak ada PPN-nya di sini ya yang dikenakan atau dipungut Kak Farah. Tidak dipungut PPN ya atas penyerahan agunan tadi ya. Betul. Kemudian dari pihak B Finance ketika berhasil menjual ke Bapak Indro selaku pembeli agunan. Nah, ini yang berkaitan dengan PPN AIDA ini Kak Farah. Berarti nanti finance-nya ini sebagai kreditur wajib memungut, menyetor dan melapor ya, seperti halnya tadi bank tadi ya. Betul. Jadi yang ini di contoh kedua kita contohnya adalah finance ya, B Finance dari pihak B Finance berarti harus melakukan PPN pada tanggal 5 Juni 2023. Ya, untuk PPN-nya masih sama ya, 1,1% kali 200 juta. Sebagai harga jualnya tadi. Betul. Ya. Berarti kalau 1,1% dari 200 juta yaitu 2.200.000. Berarti dari pihak B Finance itu wajib membuat faktur pajak ya atau dokumen tertentu mungkin dokumen tertentu. Ya. Di dokumen tertentu atau faktur pajak tersebut sama seperti tadi ya contoh yang pertama ya ada harus isian tadi ya harus mengisi nomor dan tanggal dokumen kemudian nama dan NPWP dari pihak kreditur tadi pihak benar B Finance ya kreditur ya sebagai kreditur kemudian pihak nama dan NPWP dari pihak debitur Nona Mira tadi. Betul kemudian yang selanjutnya adalah NPWP atau NIK dari Bapak Indro selaku pihak dari pembeli agunan tersebut. Ya, jangan lupa ya di uraian BKP silakan diisi dengan jenis kendaraan, kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut. Ya, jika memungkinkan mungkin mereknya juga perlu. Merek seri. Iya betul. Ya merek seri, tipenya plat, gitu ya, nomor plat. Lebih bagus lagi mungkin ada warna Kak Farah. Oh iya benar ya. Kan, Farah? Jadi lebih lengkap gitu lebih lengkap. Kemudian harus mengisi DPP ya. DPP dasar pengenalan pajaknya tadi sesuai penjualan ya Kak Farah ya. Yaitu adalah 200 juta rupiah. Kemudian mengisi PPN yang dipungut adalah 2.200.000 ya. Setelah itu seperti tadi wajib menyetorkan dan melaporkan SPT PPN. Jadi penyetorannya karena ini terjadi 5 Juni ya Kak Farah ya. 5 Juni. Berarti paling lambat untuk penyetoran akhir bulan berikutnya. Berarti tanggal 31 Juli 2023 ya. Kemudian sama ya untuk pelaporannya juga sesuai dengan batas waktu pembayaran Kak Farah ya. Untuk PPN-nya yaitu 31 Juli 2023. Kemudian masih sama ya, pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan oleh B Finance ya.
Kemudian ya masih sama juga jika Bapak Indro PKB itu faktur yang diterbitkan oleh pihak B-Finance itu dapat dikreditkan pada SPT PPN dari Bapak Indro. Betul, gitu Kak Farah. Oke. Nah, itu tadi contoh-contohnya ya. Jadi kawan pajak ini yang sudah atau yang akan mengalami transaksi menjual agunan gitu sebagai kreditur menjual agunan ke pembeli agunan itu nanti kapan harus memungut jangan lupa nih ya. Dan harus setelah memungut menyetorkan dan melaporkan SPT PPN. Tadi contoh-contohnya juga sudah dijelaskan sama Kak Rifki ya. Betul. Baik, lengkap sekali ya Kak Rifki ya tadi ya. Iya, sepertinya udah cukup lengkap ya. Betul. Terkait PMK 41 2023 ini ya Kak Farah ya. Ya, mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa mengirimkan pesan atau bisa menghubungi KPP Madya Surakarta di WA Helpdesk KPP Madya Surakarta ya. Ya, kami standby ya Kak Farah ya. Pada hari dan jam kerja ya Kak Farah ya. Betul sekali. Ya. Baik kawan pajak, berikut tadi bincang-bincang kita ya, pembahasan kita mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 ya. Baik, kita berjumpa kembali di podcast KPP Madyaska berikutnya. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Kita mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.